Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kembali lagi dengan saya Muhammad Bakhrul Ulum. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial masih seputar Microsoft Excel. Nah, di mana kali ini saya akan memberikan contoh soal-soal latihan Excel yang biasa digunakan dalam tes kerja. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali melihat atau menonton channel saya ini, langsung saja tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, karena di sini saya akan banyak memberikan tips dan trik seputar Microsoft Excel, dan tidak hanya itu teman-teman, nanti kita ke depannya juga akan belajar lagi mengenai soal-soal yang sering banget digunakan dalam tes kerja. Oke, dan seperti biasa teman-teman, kalian nanti bisa mendownload file latihan ini, dan untuk linknya akan saya cantumkan pada deskripsi. Nah, langsung saja teman-teman, tanpa panjang lebar, kita akan mulai untuk prakteknya. Di sini sudah ada 3 tabel ya yang akan kita gunakan untuk belajar, di mana yang pertama kita akan mengerjakan di tabel yang pertama. Nah, untuk tabel yang pertama ini teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, di sini ada misalnya keterangan A ditambah B, A dikurang B, A dikali B, dan seterusnya. Berarti di sini kita akan menggunakan operasi matematika. Nah, yang pertama kita akan mengerjakan di kolom C. Nah, di kolom C ini ada keterangan A ditambah B. Untuk rumusnya atau operasinya adalah sama dengan seperti ini. Klik di kolom A, kemudian ditambah dengan klik di kolom B seperti ini, kemudian tekan Enter. Nah, maka akan muncul hasilnya. Kemudian untuk baris berikutnya, teman-teman tidak perlu mengetik ulang rumus yang di awal tadi. Misalnya seperti ini, kita ketik ulang sama dengan klik di kolom A, kemudian ditambah dengan klik di kolom B, tekan Enter. Nah, jika teman-teman menggunakan rumus manual seperti ini untuk baris-baris berikutnya, tentu akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya dalam tes itu ada batasan waktu dalam pengerjaannya. Dan untuk mempersingkatnya, jadi teman-teman misalnya sudah mendapatkan nilai ini ya, untuk baris yang pertama. Nah, teman-teman tinggal drag atau tarik sampai dengan yang paling bawah, baris paling terakhir seperti ini. Nah, maka hasil berikutnya pun akan mengikuti teman-teman. Oke, kita lanjut di kolom berikutnya, yaitu kolom D gitu ya. Di kolom D ini ada keterangan A dikurang dengan B. Berarti untuk operasi atau rumusnya adalah sama dengan seperti ini. Kita klik di kolom A, kemudian dikurang seperti ini. Klik di kolom B, kemudian tekan Enter. Nah, seperti ini. Kemudian untuk berikutnya tinggal teman-teman tarik sampai ke bawah seperti ini. Dan oke, di sini ada minus 12. Kenapa? Karena di sini adalah di kolom A 12, sedangkan di kolom B ada 24. Berarti jika 12 dikurang dengan 24, maka hasilnya adalah minus 12. Kita lanjut di kolom E. Nah, di kolom E ini ada penjelasan A dikali dengan B. Maka untuk operasinya atau rumusnya adalah sama dengan klik di kolom A, kemudian dikali. Nah, dalam rumus Excel dikali itu berarti bintang teman-teman ya. Berarti bintang ini artinya dikali. Kemudian klik di kolom B seperti ini. Kemudian tekan Enter. Seperti ini, maka akan muncul hasilnya. Dan untuk berikutnya tinggal teman-teman tarik ke bawah. Seperti ini. Oke, lanjut di kolom berikutnya yaitu kolom F. Di kolom F ini untuk penjelasannya adalah A dibagi dengan B. Berarti rumusnya atau operasinya adalah sama dengan klik di kolom A, kemudian dibagi. Nah, untuk dibagi ini berarti garis miring teman-teman ya. Klik di kolom B, kemudian tekan Enter. Seperti ini. Kemudian berikutnya tinggal kita tarik sampai ke bawah, seperti ini. Nah, kemudian lanjut di kolom G. Nah, di kolom G ini ada penjelasan 30% dari A. Nah, artinya adalah 30% dikali nominal atau angka atau value yang ada di kolom A. Berarti operasinya adalah sama dengan seperti ini. 30% dikali. Kenapa dikali? Karena di sini ada keterangan dari teman-teman. Jadi misalnya 30% dari A, berarti 30% dikali dengan A, seperti itu teman-teman.
Berarti kita klik di kolom A seperti ini, kemudian tekan enter. Oke, muncul hasilnya, kemudian tinggal kita tarik sampai ke bawah seperti ini. Nah, maka akan muncul hasilnya. Nah, kita lanjut di kolom berikutnya, yaitu kolom H. Di kolom H ini ada keterangan B dipotong diskon 10%. Berarti B dikurangi dengan nominal B itu sendiri dikali dengan 10%. Jadi untuk operasinya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi B dikurang seperti ini, kemudian buka kurung, B dikali dengan 10%. Nah, jadi kurang lebih untuk cara operasinya adalah seperti ini teman-teman. Jadi nilai B ya dikurangi dengan nilai B itu sendiri dikali dengan 10%. Seperti itu. Dan untuk rumusnya adalah sama dengan seperti ini. Klik di kolom B karena yang diminta adalah B bukan A ya. Kemudian dikurangi, buka kurung seperti ini. Kemudian diklik lagi di kolom B ya, dikali 10% seperti ini. Jangan lupa untuk tutup kurung. Nah, kenapa ada di sini menggunakan buka kurung, tutup kurung di sini agar operasi matematikanya ini berjalan dengan benar teman-teman. Seperti itu, kemudian klik OK seperti ini. Nah, maka akan muncul hasilnya. Kemudian untuk berikutnya tinggal kita tarik sampai dengan ke bawah. Oke, sudah ketemu. Oke, untuk di tabel pertama ini kita sudah selesai mengerjakannya. Kemudian kita akan lanjut di tabel yang kedua. Sini teman-teman ya. Jadi di sini tabel yang kedua, di sini ada kolom tahun, kemudian ada jumlah penduduk dan juga ada pertumbuhan penduduk. Jadi di sini kita akan mencari jumlah pertumbuhan penduduk. Nah, berarti karena di sini yang kita cari adalah pertumbuhan penduduk, kita akan menggunakan persen atau persentasi. Jadi berapa persen pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun berikutnya, seperti itu. Nah, untuk mencari pertumbuhan penduduk ini teman-teman, rumusnya atau operasinya adalah jumlah penduduk di tahun ini, gitu ya, dikurangi dengan jumlah penduduk sebelumnya dibagi dengan jumlah penduduk sebelumnya, seperti itu. Nah, jadi untuk kolom yang pertama ini kita isi dengan 0. Kenapa 0? Karena jumlah penduduk di tahun yang pertama ini tidak ada pembandingnya. Artinya tidak ada pembanding di tahun sebelumnya gitu. Jadi kita isi dengan 0. Oke, lanjut kita ke kolom berikutnya. Di baris berikutnya maksud saya. Jadi untuk operasinya atau rumusnya adalah sama dengan seperti ini. Buka kurung ya. Jangan lupa buka kurung. Kita klik di jumlah penduduk tahun saat ini teman-teman. Seperti ini. Kemudian dikurang tahun atau jumlah penduduk tahun sebelumnya. Kemudian tutup kurung. Dibagi dengan jumlah penduduk di tahun sebelumnya seperti ini, kemudian kita tekan enter. Oke, maka akan muncul hasilnya yaitu jumlah penduduk di tahun 2016 adalah untuk pertumbuhannya sebesar 6,67%. Misalnya teman-teman ingin membulatkan menjadi 7%. Nah, kita klik seperti ini, tinggal teman-teman pilih yang ini teman-teman ya. Desimal ini jadikan seperti ini. Nah, maka akan menjadi 7%. Namun jika teman-teman menginginkan misalnya 2 angka di belakang koma, tinggal teman-teman pilih yang ini desimal yang sebelahnya ini. Oke, seperti ini teman-teman. Dan kemudian untuk baris berikutnya tinggal teman-teman tarik ke bawah seperti ini. Nah, maka akan muncul hasilnya. Oke, untuk tabel yang kedua kita sudah selesai untuk mengerjakan dan kemudian kita lanjut ke tabel berikutnya. Di sini ada jenis kelamin, jumlah penduduk dan persentase atau berapa persen gitu ya. Artinya di sini kita akan mencari total penduduk pria ini berapa persen sih dari total keseluruhan seperti itu. Jadi total keseluruhan jumlah penduduknya.
Dan di sini kita harus mencari totalnya terlebih dahulu teman-teman. Jadi kita harus menjumlahkan jumlah penduduk antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi rumusnya sama dengan seperti ini. Sum seperti ini, buka kurung. Oke, seperti ini kita blok. Tutup kurung, tekan enter. Nah, maka akan muncul hasilnya. Kemudian untuk mencari persentase, ya, persentase jumlah pria dari total penduduk keseluruhan, untuk rumusnya adalah sama dengan, kita klik di jumlah penduduk yang pria seperti ini, kemudian dibagi ya dengan total keseluruhan seperti ini, kita tekan enter. Nah, maka akan muncul hasilnya adalah, oh ternyata jumlah penduduk pria ini dari total keseluruhan adalah sebanyak 52%. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk mencari berapa persen jumlah penduduk wanita dari total keseluruhan. Masih menggunakan rumus yang sama. Jadi di sini sebenarnya ada dua cara teman-teman. Oke, kita akan belajar untuk cara yang ini ya. Jadi rumusnya masih sama dengan klik di jumlah penduduk wanita dibagi dengan total seperti ini, kemudian tekan enter, maka akan muncul hasilnya. Nah, itu untuk cara yang pertama. Dan untuk cara yang kedua, biar teman-teman lebih cepat dalam pengerjaannya, kita klik di sini ya. Nah, ini kan untuk rumusnya adalah sama dengan F9 dibagi F11. Nah, rumusnya masih tetap sama sebenarnya. Jadi sama dengan, jadi saya hapus terlebih dahulu. Sama dengan klik jumlah penduduk pria seperti ini, kemudian dibagi dengan total seperti ini. Nah, kemudian setelah ini teman-teman tekan F4 seperti ini agar muncul dolarnya. Kenapa? Agar jumlahnya atau totalnya ini terkunci teman-teman. Jadi ketika teman-teman melakukan penarikan gitu ya, dari berapa persen jumlah penduduk pria ke wanita ini nominalnya tidak tergeser teman-teman. Jadi seperti ini, kemudian tekan enter. Nah seperti ini. Nah kemudian untuk yang wanita tinggal kita tarik saja teman-teman ke bawah seperti ini. Nah maka hasilnya akan sama seperti yang di awal tadi. Oke, dan untuk totalnya pun tinggal kita tarik teman-teman seperti ini. Nah, maka hasilnya adalah 100%. Itu dia untuk tabel yang ketiga. Kita lanjut di yang terakhir ini teman-teman. Jadi di sini sudah ada pendapatan, kemudian ada pengeluaran, dan yang di sini yang ditanyakan adalah keuntungan dan berapa persen keuntungan. Dan untuk mencari keuntungan ini teman-teman, rumusnya atau operasinya adalah sama dengan pendapatan, kita klik di pendapatan, dikurangi dengan pengeluaran seperti ini, kemudian tekan enter. Nah, maka akan muncul hasilnya, berarti keuntungannya adalah sebesar 3 juta. Nah, sedangkan untuk persen keuntungannya, jadi berapa persen keuntungannya gitu ya, rumusnya adalah sama dengan keuntungan, yaitu di sini 3 juta, kita klik di 3 juta ini teman-teman, kemudian dibagi dengan pendapatan gitu ya. Kita klik di pendapatan seperti ini, tekan enter. Nah, maka keuntungan, oh ternyata keuntungannya adalah sebesar 20%. Itu. Jadi 3 juta, keuntungan 3 juta jika dijadikan persen adalah 20%. Seperti itu teman-teman. Nah, oke, demikian adalah contoh soal yang biasa digunakan dalam tes kerja ya. Ini untuk yang part pertama teman-teman. Jadi nanti kita akan belajar di part-part berikutnya seperti itu. Oke, demikian adalah tutorial dari saya. Contoh-contoh soal Excel yang biasa digunakan dalam tes kerja. Dan apabila teman-teman masih belum paham atau ada yang ingin ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan sampai jumpa.